Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita jumpa kembali ya. Tentu seperti biasa kita akan ulas kembali tentang market gold ya. Dimana di video yang dahulu itu saya ada target untuk buy ya, setelah market itu membentuk setup CP1 buy di time frame daily ini. Tentu setelah market membentuk setup, apakah kita bisa langsung entry ya? Seperti biasa, SOP setup CP1 itu wajib ada pullback setelah dia membentuk setup. Jadi di sini kita entry setelah market membentuk setup CP1 ya. Setelah membentuk setup ini kita tunggu pullbacknya ya, pullback lalu hajar B. Jadi seperti itu ya, itu SOP setup CP1 ya. Jadi kita menunggu pullbacknya, kita tidak langsung entry di saat market membentuk setup CP1 ya. Jadi seperti itu. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang arah market menggunakan metode SND ya. Kita akan membahas tentang SND ya. Jadi kita bisa melihat arah market itu akan kemana jika menggunakan SND ya, supply atau demand ya. Jadi di sini hampir sama dengan CP1 ya. Misal ini yang kemarin dia mampu break ya demand ini, maka ini indikasinya setelah break di sini ya, dia pullback, ada indikasi market melakukan penurunan. Nah, demikian pula juga yang ini ya. Di sini akan saya berikan contoh lagi ya. Nah, ini di sini market ada sebuah rally base rally ya, rally base rally. Nah, base-nya ini di break ya. Base ini menjadi SND yang mampu di break, maka ini ada indikasi market untuk melakukan penurunan ya. Tapi tetap kita menunggu pullbacknya ya, menunggu pullbacknya untuk hajar sell jika kita menggunakan metode SND ya. Jadi seperti itu jika kita menggunakan metode SND ya, sama. Misal ini ya, saya berikan lagi contoh di sini. Nah, di sini market mampu break SND ini, demand ini dengan body candle bearish ini, maka kita tunggu retest untuk hajar sellnya. Ini sudah sangat besar ya, profitnya ini sudah sangat besar karena ini time frame daily ya. Jadi ini sebuah sinyal penurunan ya. Setelah dia melakukan penurunan di sini ya, dia mampu break supply-nya ya, mampu break supply-nya di situ, maka ini menjadi sinyal kenaikan ya. Kita tunggu retest lalu bisa hajar B ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini dia mampu break lagi supply yang ini ya, di candle bullish yang ini. Nah, ini sinyal kenaikan lagi, terus seperti itu ya. Jika kita mengacu pada SND ya, jadi kita bisa melakukan open posisi buy atau sell, atau kita bisa melihat arah market dengan metode SND ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang contoh pertama ya. Setelah dia melakukan penurunan di sini, kemudian dia mampu break supply-nya ini. Nah, di sini dia mampu break, maka seharusnya kita menunggu pullback-nya dulu ya. Jika market ini ternyata tidak ada pullback, langsung naik, ya sudah, berarti kita hanya ketinggalan momen saja ya. Kita hanya ketinggalan momen saja, tapi kita tidak merugi ya. Terus ternyata di sini market tidak ada pullback lalu melakukan kenaikan terus ya sampai sini, dan di sini market membentuk break ya yang tadi saya jelaskan, kemudian retest hajar back. Nah, di waktu yang sekarang di sini market sudah mampu break area supply-nya ini. Nah, di sini seharusnya kemarin kita sudah bisa open posisi entry di area-area bawah sini ya. Kita bisa melakukan open posisi entry tentu di area-area bawah situ. Sebenarnya saya kemarin menunggu di area-area FVG ini ya. Di sini ada FVG di time frame daily ya. Kemudian di sini juga ada FVG-nya. Nah, ini sebenarnya sebagai BPR-nya ya. Tapi di sini market tidak mengambil area BPR-nya, hanya mengambil yaitu fair value gap yang ini ya,
yang di sini. Dia mengambil di sini, kemudian melakukan kenaikan, ya, bahkan dia sempat turun lagi, kemudian dia melakukan kenaikan kembali, ya. Kenapa dia melakukan kenaikan kembali? Nah, di sini dia mampu break supply ini, ya. Dia mampu break supply ini dengan body candle bullish ini, ya. Jadi ini sudah menjadi sinyal kenaikan. Nah, sekarang market sampai melakukan kenaikan dan mampu break swing ini. Nah, setelah dia mampu break swing ini, kita juga wajib berhati-hati, ya. Biasanya setelah dia ada break swing itu akan ada pullback, ya. Dia akan ada pullback untuk penurunan karena dia break swing high. Jadi kita wajib hati-hati, ya. Di sini kita tunggu pullbacknya, ya. Kita tunggu pullbacknya, ya. Selama dia belum mampu break demand ini, maka ini sinyalnya masih tetap naik, ya. Jadi sinyal di sini masih tetap naik. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham, ya. Untuk materi saya kali ini sebenarnya ini tidak jauh beda dengan setup CB1 Fibonacci, ya, karena tetap setup CB1 itu mengacu pada SND yang mampu di break. Nah, dan video-video terakhir saya sering update tentang fair value gap, ya, di mana fair value gap juga berperan sangat penting untuk memantulkan harga, ya. Di sini di time frame weekly, ya, di sini ada fair value gap memantulkan harga. Nah, di sini sebenarnya market itu juga memantulkan harga, itu ada fair value gapnya di situ, ya, ini, ya. Kemudian dia mantul. Nah, jadi fair value gap di sini juga sangat berperan penting karena itu ketidakseimbangan harga, ya. Nah, kita juga wajib waspada lagi nanti jika market sudah sampai di area-area sini, karena ini adalah fair value gap berikutnya, ya. Jika ini nanti mampu di break dan supply-nya ini mampu di break, ya, tentu sinyalnya akan terus melanjutkan untuk kenaikan, ya. Tapi setelah break tentu kita wajib berhati-hati jika ada sebuah retestnya, ya. Jangan setelah break lalu kita langsung hajar buy, ya. Kita tunggu retestnya terlebih dahulu. Semisal sekarang seperti ini, ya. Dia sudah mampu break pertama supply ini, ya, dengan body candle bullish ini sinyal kenaikan, ya. Nah, sekarang ini mampu di break atau di sweep, ya. Apalagi di sweep ini kita wajib berhati-hati, ya. Tentu kita menunggu open posisi B-nya itu setelah dia ada pullback. Tinggal kita mengganti di time frame kecilnya, ya. Jadi seperti itu analisa saya. Sementara di sini saya tetap ingin mencari open posisi B-nya. Nah, tinggal kita sekarang marking SND-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah SND di time frame 4, ya. Kita marking. Sebentar. Jadi kita bisa marking SND-nya di time frame H4 seperti ini, ya. Setelah kita marking SND-nya, ya, tentu kita melihat target untuk kenaikannya itu nanti sampai mana, ya. Nah, ini tadi ada sebuah fair value gap di time frame daily, ya. Jadi target kita itu nanti di area-area FVG ini atau fair value gap yang ini, ya. Ini adalah target kenaikan market nantinya, ya. Kita akan take profit di area-area harga ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita marking SND-nya atau demand-nya, ya, untuk buy, maka kita melihat di time frame H1. Nah, di sini tadi saya sudah marking, ya. Tentu saya akan menunggu di area-area situ terlebih dahulu, ya. Saya tidak open posisi B terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya lebih menunggu di area-area SND atau demand di time frame H4 tadi, ya. Di sini jika kita lihat di time frame H1 ini juga ada setup CB1 sell, ya. Jadi batas pertama kenaikan itu di sini untuk sementara ini, ya, di area-area supply ini. Jika itu nanti mampu di break dengan body candle, berarti sinyal ini menjadi sinyal kenaikan lagi, ya. Tapi untuk sementara di time frame H1 ini masih ada sinyal penurunan. Kenapa? Karena dia mampu break demand ini. Nah, ini
dia sudah di break, maka ini ada potensi untuk melakukan penurunan sampai di area demand-nya. Jadi saya lebih cenderung memilih open posisi buy di area-area demand ini. Jika nanti ada konfirmasi buy, kita bisa hajar buy ya. Tapi jika tidak ada konfirmasi, tentu di situ juga saya tidak akan open posisi B-nya ya. Sama saja ya, sama saja. Market itu selalu akan melakukan atau melanjutkan kenaikan setelah dia mampu break demand atau supply-nya. Semisal ini ya, saya berikan lagi contoh ini di time frame H1-nya. Nah, di sini ada demand. Nah, demand ini tidak mampu di break ya, dia melakukan naik, turun, lalu naik. Nah, dia mampu break supply yang ini. Nah, ini sinyal-sinyal kenaikan lagi ya. Ini menjadi sinyal-sinyal kenaikan. Nah, terus seperti itu, dia melakukan kenaikan di sini ya. Nah, di sini masih belum mampu di break. Nah, sebenarnya di area sini market sudah mampu break ya. Di area ini sebenarnya market itu ya, yang pertama demand ini mampu di break. Nah, seharusnya ini kan menjadi sinyal-sinyal penurunan ya. Tetap market ini pasti ada penurunan ya, tapi sayangnya di penurunan ini dihalangi oleh area-area demand di sini ya. Jadi di saat melakukan penurunan ya, kita wajib pantau area demand-nya di mana. Jika dia melakukan kenaikan, kita wajib pantau area supply-nya di mana. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti ini nanti, karena ini sinyalnya sinyal penurunan, maka target berikutnya tentu berada di area demand yang ini, dan ini sebagai liquidity-nya nanti ya. Bisa saja ini sebagai liquidity market melakukan penurunan ya. Jadi analisa saya untuk sementara, saya cenderung memilih open posisi B-nya itu di area-area sini. Jika mau open posisi sell-nya di mana? Tentu bisa di area supply yang ini terlebih dahulu. Tapi targetnya jangan jauh-jauh ya. Targetnya jangan jauh-jauh. SL-nya tetap dipasang di atas swing shadow supply ini ya. Jadi seperti itu. Misal ini ya, misal di sini area supply kita tandai seperti ini semisal ya. Kemudian kita bisa open posisi sell. Nah, seperti ini. Targetnya di mana? Target bisa di swing itu atau 1:2 setidaknya seperti itu. Ini ada 1:3. Kita bisa mengambil 1:2 seperti ini semisal ya. Kita bisa menunggu di situ. Demikian pula ini nanti jika market sudah sampai di area-area demand ini, kita bisa open posisi buy ya. Tentu seperti biasa saya selalu menggunakan konfirmasi entry-nya ya. Konfirmasi entry bisa dengan market structure buy seperti ini, atau bisa dengan setup CB1 di time frame M15 ya, ataupun di time frame M5 ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Untuk analisa saya kali ini tentang SND, pembahasannya seperti itu. Jika kita mengacu pada SND, di sini ada indikasi market melakukan penurunan untuk sementara waktu ini ya. Kita akan menunggu open posisi buy di area-area demand itu untuk menjawab yaitu di time frame daily tadi. Time frame berapa tadi? Time frame 4 ya. Oh iya, di time frame daily tadi. Setidaknya di time frame daily tadi ya, target market itu berada di area fair value gap yang ini ya. Untuk sementara seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.